Dokter Erlina, mengingat yang mana juga terjadi di Singapura dan juga Malaysia, terjadi peningkatan begitu ya kasus COVID-19 di sana. Sebetulnya bagaimana update-nya dari dalam negeri atau dari Indonesia? Apakah memang penyakit ini atau COVID-19 juga sudah mulai terjadi peningkatan di tanah air kita? Silakan, Dokter Erlina. Baik, terima kasih Bram. Saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi berakhir, tapi bukan berarti bahwa penyakitnya tidak ada. Kita sekarang dalam kondisi endemi. Endemi itu penyakitnya ada, tetapi transmisi atau penularannya terkendali. Jadi memang ada, kita lihat dan data menunjukkan ada beberapa puluh setiap minggunya, dan ini sudah tidak lagi menimbulkan sesuatu yang perlu dikhawatirkan sebetulnya, karena ini juga sama dengan influenza dan lain-lain. Cuman yang kita mungkin harus waspada, tapi ingat tidak boleh panik ya. Waspada karena memang dari minggu ke minggu terjadi peningkatan. Kita lihat di sekitaran bulan Oktober itu masih 60-an, 80-an, tapi November sudah 150-an, dan bahkan di awal Desember ini sudah mencapai 200-an. Ini memang menunjukkan tendensi peningkatan, tapi bukan lonjakan yang luar biasa. Oleh sebab itu, apalagi sekarang akhir tahun, yang mana masyarakat sudah mulai mengambil libur, cuti bersama nanti juga, dan orang mulai bepergian, mobilisasi masyarakat meningkat. Ini adalah salah satu kondisi yang memungkinkan terjadi penularan. Oleh sebab itu, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa yuk kita mulai lagi melaksanakan protokol kesehatan yang mana pada saat saat pandemi kita melakukannya dengan baik sekali ya. Dan juga selain itu ada faktor satu lagi yang saya ingin sampaikan, masalah vaksinasi. Kenapa? Di Singapura dikatakan bahwa karena vaksinasi booster terakhir itu sudah lebih dari 6 bulan, maka terjadi penurunan kadar antibodi dari masyarakat. Sehingga dengan demikian proteksinya untuk melawan COVID juga menurun. Saya kira kondisi yang sama juga akan terjadi di Indonesia. Dengan mobilitas penduduk yang makin tinggi, dan juga efek booster yang juga menunjukkan mungkin akan terjadi penurunan imunitas, apalagi banyak juga penduduk Indonesia yang tidak di booster ya. Karena saya tahu booster yang pertama itu cakupannya hanya sekitar 38%. Jadi masih banyak masyarakat yang belum di booster, apalagi booster yang kedua. Jadi tentu saja harapannya yuk kita sama-sama meningkatkan sistem imun kita, agar kalaupun ada COVID, kalaupun ada kuman-kuman yang lain, virus-virus yang lain, tubuh kita bisa menangkalnya. Kalau demikian banyaknya virus atau kuman yang masuk, biasanya memang ada terjadi infeksi tetapi tidak berat atau ringan-ringan saja. Demikian Bram. Oke, baik. Terima kasih Dokter Erlina. Saya akan ke Dokter Kusmedi. Dokter Kusmedi, seperti pernyataan yang disebutkan begitu ya oleh Dokter Erlina tadi, yang mana mengingat momentumnya, momentum yang memang dekat sekali dengan kita akan datang, yaitu adalah momen Nataru, liburan di mana saat mobilitas masyarakat juga terjadi peningkatan. Apa kesiapan rumah sakit apabila nantinya juga masyarakat atau adanya peningkatan dari kasus COVID-19 ini, sehingga apakah memang rumah sakit sudah siap dalam hal peningkatan pasien COVID-19 yang mana juga dikarenakan momen Nataru nanti? Ya, makasih Bram. Jadi masalah tentang COVID ini kan memang belum dicabut ya. Artinya kita masih tetap dalam kewaspadaan. Dan himbauan tentang cara hidup yang sehat, kemudian menggunakan masker, melakukan booster dengan baik, itu tetap digaungkan dan masih belum dicabut. Dinas-dinas kesehatan di berbagai wilayah juga aktif untuk tetap memantau dengan kenaikan-kenaikan kasus yang ada. Karena tadi yang seperti disampaikan Prof. Erlina, bahwa belum tuntas, belum hilang virus ini, karena memang masih berkembang terus, sehingga kewaspadaan itu harus tetap ada. Di beberapa daerah memang tetap standby, dan DKI yang saya tahu karena kebetulan saya di sini, mereka sudah mengeluarkan instruksi kepada semua rumah sakit
untuk membuka kembali ruang isolasi yang harus dipersiapkan apabila nanti terjadi lonjakan yang berarti terhadap pelayanan pasien-pasien yang kena COVID itu sendiri. Tetapi yang paling penting buat saya adalah bagi mereka yang hidup di kota-kota padat seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bali, itu kan kemungkinan orang berkumpul besar, apalagi di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya itu sangat tergantung dengan kendaraan umum. Kita melihat kayak Jakarta saja, MRT, KRL, kemudian Transjakarta itu selalu padat penuh. Apabila kita tidak menggunakan masker dengan baik, walaupun bukan COVID saja, virus yang lain, sementara kondisi badan kita tidak sehat, maka akan mudahlah kita terkena kuman-kuman tersebut. Karena kalau kita sehat, pastinya kalaupun seperti tadi disampaikan Prof. Erlina, kita kena ya tidak akan seberat kasus-kasus yang ada. Apalagi dengan varian baru ini agak susah terdeteksi karena gejalanya hanya seperti flu, seperti batuk pilek, kadang-kadang ada demam, seperti itu. Sehingga kita betul-betul harus waspada terhadap hal tersebut. Oke, baik. Saya akan kembali ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, dari PBID adakah proyeksi begitu ya terkait peningkatan kasus COVID-19 yang mana disebabkan peningkatan mobilitas di akhir tahun nanti atau momentum Nataru? Ya, baik. Kalau masyarakat abai, ya tidak waspada, tidak lagi memulai memakai masker, terutama di keramaian, karena di keramaian itu kita nggak tahu seseorang itu sakit atau sehat. Jadi saya kira kalau masyarakat abai, tidak menjalankan protokol kesehatan, kemungkinan terjadi peningkatan, mengingat itu tadi akan banyak orang berpergian, berlibur, mobilisasi masyarakat, dan kita tahu sekarang juga musim hujan, sistem imun agak kurang baik ya, dan banyak orang yang tidak di booster. Akan ada tendensi peningkatan, tapi saya tidak yakin akan ada gelombang yang luar biasa. Kenapa? Karena persis yang disampaikan oleh Dr. Kusmedi tadi bahwa virus yang bersirkulasi saat ini adalah turunan dari Omicron juga, XBB1 atau sekarang EG.5. Sebetulnya EG.5 itu adalah turunan dari XBB juga. Itu subvarian yang sudah ditemukan sebetulnya di Indonesia sejak bulan Juli sebetulnya. Dan kita tahu nggak ada masalah kan karena orang ringan-ringan saja. Ya, jadi tidak usah terlalu panik mengatakan ada yang baru ditemukan Singapura, Malaysia. Enggak, di Indonesia juga ada. Ya, tetapi tentu kalau kita tidak waspada akan terjadi tendensi peningkatan di akhir tahun. Ya, namun tidak akan ada lonjakan seperti sebelum-sebelumnya yang sampai puluhan ribu, ratusan ribu, karena itu tadi kumannya penyebarannya mungkin mudah, tetapi gejalanya ringan-ringan saja. Ya, begitu ya. Jadi sekali lagi, yuk kita mulai lagi kebiasaan kita yang baik, cuci tangan, memakai masker, dan saya himbau kepada masyarakat yang sakit batuk, pilek atau demam, ya bersin-bersin, sebaiknya kalau berada di sekitar orang memakai masker. Itu dalam upaya melindungi orang lain dari tertular kalau memang Anda terjangkit, apakah itu influenza atau COVID atau bahkan mikoplasma, itu akan bisa melindungi orang di sekitar Anda, melindungi anak-anak Anda dan orang tua yang Anda cintai atau siapapun kalau Anda memakai masker. Jadi jangan lupa memakai masker. Karena ini pesan dari PBID, pakai masker itu keren.